Halo, ambisinya kata Ani. Mesti dugaan kasus Onat yang diduga tersandung kasus narkoba emang cukup jadi sorotan. Mulai dari sahabat Onat yang menyayangkan apa yang tengah terjadi oleh Onat hingga warganet termasuk Zanzabella. Si Onat ketangkep katanya sama teman-temannya termasuk istrinya. Dugaan adanya genjes dan juga ekstasiong. Waduh, serem juga ya. Sebenarnya kalau ekstasiong ini dipakai buat orang clubbing nggak sih? Makanya gue kurang suka tuh ya, kayak orang yang dekat sekali dengan dunia malam. Memang nggak semua, tapi rata-rata mereka asik ketika menggunakan ekstasiong. Yang ekstasiong itu yang bahaya. Kalau genjesnya ya memang belum legal kan di Indonesia. Ya udahlah, mudah-mudahan bisa mengambil hikmahnya aja. Tapi bagus sih, yang narkocor kayak gini harusnya memang ditertibkan agar nggak merusak generasi, gitu aja. Meskipun sayang, dalam unggahannya yang diduga membahas Onat, Zanzabella justru banyak disebut nimbrung oleh warganet melalui kolom komentar videonya tersebut, Besti. Bahkan ada juga netizen yang dalam kolom komentarnya menduga Zanzabella itu caper. Waduh. Ya, tertangkapnya Onat yang begitu ramai dengan dugaan narkoba memang jadi sorotan, Besti. Hal itu juga menjadi kesedihan bagi keluarga Onat, di mana terlihat sang ibu dan sang kakak mendatangi Polda pasca Onat tertangkap yang tanpa memberikan statement apapun pada awak media. Sore Pak Pendeta. Sedikit Bu, kasih keterangan sedikit Bu tentang hari ini Bu, kedatangan hari ini Bu. Pak Pendeta mungkin menemani keluarga Onat. Ini mau jenguk dulu ya? Oke, sebentar. Iya. Bu dapat info jam berapa tadi Bu? Dapat kabar mungkin. Baru dapat kabar atau seperti apa Ibu? Mohon maaf ya. Apakah ikut lewat ya? Bu sendirian Bu, anak Bang Onat gimana? Anak-anak gimana? Sama siapa Bu? Tak hanya keluarga, Habib Jafar yang dikenal sebagai salah satu sahabat Onat juga terlihat mengungkapkan keprihatinannya atas apa yang dialami Onat. Meski juga mengaku kecewa, namun Habib Jafar tak hanya mendoakan tapi juga meminta agar Onat itu taubat. Hal tersebut diungkapkan Habib Jafar melalui unggahan story-nya, Besti. Penangkapan Onat belum lama ini dengan dugaan kasus narkoba diduga seraya membuat netizen teringat dengan statement lama Onat dalam podcastnya bersama Densu, di mana ia yang mengaku tak menggunakan obat terlarang karena takut dengan jejak digital yang kemudian bisa membuat keluarga, orang tua, istri dan anaknya sedih. Dan video lama podcast Onat dengan Densu terkait statementnya tersebut kembali naik dan ramai. Nah, menanggapi hal tersebut, Densu yang mengaku tak ingin cari panggung dengan banyak memberikan statement perihal Onat ini menyayangkan apa yang terjadi pada Onat karena menurutnya Onat merupakan orang yang sangat baik. Hanya saja kebiasaannya yang diduga kurang baik. Dan Densu pun seraya mengatakan perihal kasus Onat yang belum dirilis lagi, jadi masih dugaan. Namun seperti juga harapan Habib Jafar, Densu pun berharap Onat bisa sembuh. Memang kebetulan aja kali ya. Karena podcast yang viral itu podcast sudah lama banget. Itu podcast 4-5 tahun lalu kayaknya. Itu kalian bisa lihat itu pemandangan bunga-bunga di belakang masih gundul ya. Dan gue masih berewokan banget. Dan gue juga nggak ingat sebenarnya podcast itu. Pas naik lagi, up lagi, gue juga baru kayak sadar. Oh iya ya gitu ya. Apa jangan-jangan kan jadi gitu ya. Tapi sudahlah ya, maksudnya itu juga hal yang sudah berlalu. Yang sekarang aja, karena gue mendengar berita kemarin, jujur sih gue nggak mau terlalu ngasih statement karena gue nggak pengen nyari panggung di situ sama sekali. Tapi karena Onat dan Baby serta keluarganya itu kita kenal cukup baik, dan
Onat tuh salah satu orang yang menurut gue helpful banget deh. Kalau gue butuh dia tuh jarang banget bilang, hampir mungkin nggak pernah bilang enggak gitu. Dan gue tahu Onat itu sebenarnya orang baik, sangat baik. Tapi sayangnya kebiasaannya yang kurang baik. Dan gue tidak akan bersetuju karena dia teman dan gue sayang sama dia, kemudian membenarkan apa yang dilakukan. Tidak bisa. Karena itu sama saja kita menjerumuskan Onat lebih jauh. Yang dibutuhkan Onat adalah sembuh. Dan kita juga belum tahu kan, masalah ini press release berikutnya belum keluar. Apakah terbukti sudah sah atau bagaimana kita belum tahu. Karena ini kan masih dugaan juga. Tapi yang pasti gue menganggap apa yang terjadi sama Onat adalah suatu musibah buat dia untuk berbenah. Reaksi Koko ketika mendengar kabar tersebut gimana? Pusing, sedih juga karena deket. Jadi gue pernah tuh di podcast, dibilang, ditanya siapa bintang tamu yang paling lu undang, paling lu nggak suka? Gue bilang Onat. Onat tuh kata pertama kan, Onat, terus Coki, terus ada Randy, terus ada siapa lah pokoknya. Itu sebenarnya itu orang-orang yang sebenarnya kalau ditanya secara nggak suka sih nggak juga, tapi gue ngundang orang kan nggak semuanya kita suka juga ya. Kalau nggak kenal kan maka kata sayangnya. Onat itu kalau dari penampilan tuh jujur gue agak kurang suka waktu itu karena agak lemje ya. Pertama nih ya, tapi setelah kenal orangnya I love him a lot. He's a nice guy, cuma memang kebiasaannya banyak yang perlu diperbaiki lah gitu. Dan begitu juga bintang tamu yang lain ya, maksudnya ada sih yang beneran gue suka, Tapi kan cuma gue nggak mau ngomong aja. Rasa kecewa juga nampaknya dirasakan Deddy Corbuzier nih Besti atas kabar penangkapan Onat yang terjadi. Tak membenarkan perihal narkoba dalam video yang beredar di sosial media, Deddy pun menyayangkan kalau memang stres diduga jadi pemicu. Deddy pun mengingatkan perihal Onat yang memiliki teman untuk sharing tanpa harus diduga terjerumus dengan narkoba seperti kabar yang beredar. Salah Onat ya, karena ini temen gue, sahabat gue. Tapi gini, karena banyak yang nanya, gue nggak belain, gue tidak membenarkan, gue tidak akan menormalisasi penggunaan narkoba. Mau itu teman gue, saudara gue, anak gue, siapapun, enggak. Karena ada konsekuensinya dari sana dan ada hukumnya dari sana, oke? Dan betul, gue nggak tahu masalah hidup dia apa, walaupun gue deket sama dia, gue nggak tahu masalah keluarga dia apa. Tapi gini loh, kita nih hidup di dunia yang aneh, di tahun yang aneh. Kalau mau bicara masalah, kasihan lagi stres, bro. Gua stres, lu stres. Semua hidup di dunia ini ada aja stres gitu loh. Ada. Tapi kita nggak bisa kasihanin orang dengan membenarkan jalan coping mekanisme itu karena dia teman kita. Nggak bisa. Itu namanya bukan sayang, tapi namanya enabling. Membenarkan sesuatu yang salah karena dia teman. Enggak. Dia akan tetap jadi sahabat gua, saudara gua, teman gua. Tapi no, yang dijalankan salah. Dan kalau dibenarkan, orang akan ikut. Oh, kalau ada masalah, bisa nih narkoba. Oh, oke nih. Oh, teman akan belain nih. Nat, you are better than that. Better than that. Dan apapun masalah lu punya teman-teman banyak. Lu punya gua, punya Habib. Lu punya semuanya kok sayang sama lu. So, when you out from this, stop it, bro. Stop it. Yap Besti, penangkapan Onat dalam rilis memang masih dalam status diamankan dan dalam pemeriksaan atau dalam perkembangan, di mana diduga terdapat dugaan alat bukti saat penangkapan Onat, yaitu 1 lembar kertas papir, plastik klip kecil isi batangan ganja, dan 1 box serta 3 handphone, di mana dalam pendalaman di lapangan diduga untuk barang bukti ekstasi sudah habis. Hingga pihak kepolisian pun kembali mewarning tentang narkoba yang merupakan musuh kita bersama dan meminta kepada kita semua untuk sama-sama memerangi narkoba. Saudara LA alias OL benar telah diamankan oleh rekan-rekan kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Yang bersangkutan diamankan di Kompleks Geria Tugu, Kelurahan Tugu, Cimanggis, Kota Depok.
Mohon maaf, itu alamatnya. Itu alamat KTP ya. Yang bersangkutan ditangkap di Trivesta West Rempoa, di Kelurahan Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Itu TKP penangkapan saudara LA alias OL, di mana saudara LA alias OL ini alamat rumahnya adalah di Kompleks Giria Tugu, Cimanggis, Kota Depok. Ya, saat ini Satreskrim Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat masih terus melakukan pengembangan. Kemarin dalam proses rangkaian penangkapan ini setidaknya diamankan total ada 3 orang yang diamankan ya. Di TKP pertama itu di daerah Sunter, Tanjung Priuk, kemudian TKP kedua tadi di Ciputat Timur di West Rempoa ya, Trivesta Rempoa. Mohon waktu rekan-rekan, penyidik masih terus mengembangkan kasus ini, dan sekali lagi kami izin mengimbau bahwa narkoba ini adalah merupakan musuh bangsa ya, musuh kita bersama. Mari sama-sama kita perangi. Tolong jangan lakukan penyalahgunaan narkoba dalam bentuk apapun ya, menggunakan, mengedarkan, memproduksi. Apabila ada informasi dari masyarakat tentang hal ini, pasti akan kami tindak lanjuti dan kami ungkap. Jadi mohon waktu rekan-rekan, kasus ini masih terus dikembangkan ya. Rekan-rekan, untuk saudara LA ya, di TKP-nya tersebut ditemukan 1 lembar papir, kemudian 1 plastik klip kecil berisi batang ganja, kemudian 1 box kecil dan 3 handphone. Ya, berdasarkan hasil pendalaman di lapangan, maka barang bukti ekstasinya sudah habis karena diduga dipakai. Yang ditemukan hanya ada beberapa sisa ganja di dalam plastik. Ya, ini masih terus dikembangkan. Ini baru saja diamankan oleh rekan-rekan dari Satreskrim Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Ya Besti, masih pendalaman, jadi belum ada rilis berikutnya tentang status Onat. Whatever it is, Ani setuju banget nih untuk kita perangin deh tuh narkoba jauh-jauh Besti, demi masa depan dan hidup yang lebih indah. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.